Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman. Terima kasih telah membuka video ini dan telah menonton. Dan mungkin di sana juga yang di antara yang menonton ada calon jodoh Ana ya, mungkin, atau calon mertua bisa jadi. Judul kita kali ini mungkin ada di pikiran banyak lelaki ya, yaitu yang penting cantik. Pernah suatu saat Ana berpikir saat Ana mau mencari pasangan ya, udahlah yang penting cantik, soalnya fisik itu sulit dirubah, bener gak? Tapi kalau non fisik bisa dirubah. Tapi ternyata pada kenyataannya gak seperti itu. Kita rasain sendiri. Kita semua punya gak kebiasaan buruk? Punya. Apakah gampang merubah itu? Ternyata tidak. Mungkin ada yang kebiasaannya tidur pagi, ba'da subuh langsung tidur. Apakah itu memang benar mudah dirubah? Ternyata enggak. Butuh berapa waktu, berusaha keras untuk bisa menghindari tidur pagi itu. Kalau awal-awal terasa berat, setiap subuh langsung ngantuk, langsung pengennya rebahan. Orang yang pengen merubah itu dia harus berjuang sekuat tenaga. Nah, di sini mungkin ada para santri atau para guru-guru muda yang mau mencari pasangan atau masih menjomblo, yang mungkin ada yang terjebak dengan pemikiran ini. Saya guru kok, misalnya laki-laki ya, saya bisa mengajari istri saya. Gak apa-apalah, gak solehah amat, yang penting cantik. Nah, tentu saja pikiran itu datang dari syahwat ya. Tapi kalau kita visioner, berpikir lebih ke depan, kita tuh sama dia tuh bukan sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun kan niatnya atau rencananya, tapi bertahun-tahun. Kalau hanya cari yang cantik, mudah dan banyak, apalagi di Garut ini. Kita tidak keluar rumah kecuali kita lihat yang cantik ya. Tapi kan bukan itu yang kita cari. Kalau kita hanya cari yang cantik, mungkin mudah kita dapat, insya Allah. Tapi kita mendingan bersabar sedikit buat mencari yang terbaik, daripada kita nyari sekali pengen dapat cepat langsung kita terima apa yang kita dapat. Mendingan kita bersabar, mungkin butuh waktu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan untuk melakukan pencarian, itu mending untuk mencari yang terbaik daripada hanya sekedar cantik, atau mungkin yang perempuan hanya sekedar ganteng tapi ternyata sifatnya atau ya kriteria non fisiknya anti atau antum gak suka. Dulu sempat Ana berpikir seperti ini. Kenapa? Karena memang di dalam hukum Islam bahkan seorang lelaki muslim bisa menikahi ahlul kitab. Dan saya tidak akan jelaskan di sini ya, silahkan cari referensi dari ustadz lain. Laki-laki muslim ini mah ya, bisa menikahi wanita dari ahlul kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kebalikannya tidak boleh ya. Nah, saat itu dibolehkan dengan ahli kitab, apalagi lelaki muslim dan wanita muslimah, walaupun tidak solehah, kan kita berpikirnya gitu. Tapi bagaimana bisa kita menjalani rumah tangga, menjalani pernikahan yang kita tidak sepisi? Bukankah kita akan capek? Apalagi antum yang mungkin ada pendakwah atau mungkin guru, antum gak akan capek untuk membenahi istri antum itu, terus meninggalkan pekerjaan di luar keluarga. Kan kalau istri antum udah terbina sebelumnya, antum kan jadi bisa fokus ke umat.
umat ini kan membutuhkan para pemuda ya, pemuda-pemuda yang ya, bisa dibilang keluaran pesantren ya, yang sudah belajar. Mereka, masyarakat membutuhkan kita. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang berpikiran seperti itu, coba pikir lagi. Jangan yang penting cantik, yang penting fisiknya bagus, tapi ini kriteria non fisik ditinggalkan. Kalau antum mau punya anak ustad, berarti antum minimal harus nikah sama ustadzah dong. Kalau antum ustadzah nih mau jadi punya anak ustadz dan ustadzah, berarti harus nyari ustadz dong. Kalau antum pengen punya anak pemain bola, ya carilah orang yang pemain bola atau minimal suka main bola kan gitu. Mau punya anak dokter, ya biar antum mudah untuk menjalani cita-cita punya anak dokter itu, ya nyarilah dokter buat jadi pasangan. Itu simpelnya. Karena tidak ada seorang anak yang soleh kecuali dia terlahir dari rahim yang soleh. Dan kebalikannya itu sangat sedikit sekali. Ya kita tahu contohnya, misalnya anak Nabi Nuh. Tapi kita tahu dia lahir dari istri Nabi Nuh yang tidak soleh ya. Ini istri Nabi Nuh disebutkan di dalam Al-Quran tidak solehah, dan anaknya juga tidak soleh. Kalau dalil istri Nabi Nuh tidak soleha itu ada di surah At-Tahrim ya. Kalau yang anak Nabi Nuh itu yang ada di cerita perahu, anak Nabi Nuh ngajak naik perahu tapi anaknya tidak mau. Tinggal dicari keywordnya di Al-Quran, ya bunayya rkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Kemudian anaknya malah berkata, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Tidak mau, aku tidak mau naik perahu, tapi aku akan naik ke puncak gunung agar aku selamat dari banjir ini. Ada anak soleh yang lahir dari rahim yang tidak soleha, ada, tapi sangat sedikit sekali. Jadi antum mau punya anak siapa, antum mau punya anak kayak apa, maksudnya antum cari pasangan antum yang seperti itu. Mana mungkin calon ibu tapi masih joget-joget kayak belut sawah. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.